Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Mesyarah, NIM 1914080040 dari Tetes IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan review 8 yaitu tentang bab 4. Review 8 yaitu menjelaskan pengertian deskripsi data hasil penelitian dan cara menyusunnya dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, korelasi, PTK, kepustakaan, dan mix. Pengertian deskripsi data. Deskripsi data yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi, suatu penelitian mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari pengumpulan data, kuesioner hasil jawaban responden dengan jumlah sampel. Adapun cara menyusun deskripsi data hasil penelitian, yang pertama, penelitian eksperimen. Contohnya, pada skripsi, pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Hasil pembahasan, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan gerakan magnet terendam, yang mana mengukur dan membandingkan nilai koefisien rendaman magnet, serta melihat hubungan diameter dalam pipa aluminium dan pipa kuningan terhadap nilai koefisien redaman. Pada magnet neodymium yang bergerak naik di dalam pipa aluminium dan pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan metode analisis video. Adapun cara menyusun deskripsi atau data hasil penelitian yaitu: pertama, hasil pengukuran menunjukkan bahwa ada gerakan magnet terendam. Kedua, hasil pengukuran koefisien rendaman magnet neodymium yang bergerak diameter dalam pipa aluminium dan metode analisis menggunakan motion detector dan metode analisis video. Yang ketiga, pengukuran koefisien rendaman magnet neodymium yang bergerak diameter dalam pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector. Adapun penelitian deskripsi. Selanjutnya itu penelitian korelasi. Deskripsi penelitian dilakukan di SMA Angkasa Ad Sucipto Yogyakarta pada siswa kelas 10 MIPA. Data terkait kesehatan selama pandemi COVID-19 dan motivasi belajar fisika siswa diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online pada siswa kelas 10 MIPA SMA Angkasa, yang mana jumlah keseluruhan sampel sebanyak 33 siswa. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 sampai 23 Mei 2020. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian mengambil sampel pada kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto Yogyakarta sampai penelitian yang mengisi kuesioner sebanyak 33 siswa. Contoh skripsi lain yaitu korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Jenis penelitian ini yang digunakan penulis adalah pendekatan kuantitatif korelatif. Penelitian ini dikatakan penelitian kuantitatif karena jenis data yang dihasilkan berupa data angka. Penelitian kuantitatif adalah desain penelitian yang menggunakan data berupa skor atau angka dan menggunakan statistik untuk analisis. Adapun penelitian mix, contohnya skripsi pada analisis faktor ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual atau IQ terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas tentang dilakukan di Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Fokus penelitian ini merujuk pada faktor-faktor yang pengaruh ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa. Untuk mendapatkan faktor tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 sebanyak 5 orang.
kelima subjek dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 2 subjek untuk kategori mahasiswa dengan IQ tinggi tapi IPK rendah, dan 3 mahasiswa dengan kategori IQ rendah tapi IPK tinggi. Hasil penelitiannya, gambar IQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016. Untuk mengetahui gambaran IQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 dengan menggunakan instrumen tes IQ, yaitu inteligensi struktur tes. Gambaran perolehan prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika 2016 berdasarkan hasil dokumentasi di jurusan pendidikan fisika Alauddin Makassar diperoleh data IPK mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016. Adapun penelitian kepustakaan, contoh skripsinya itu analisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran, yang mana deskripsi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini sekolah, untuk memperoleh sumber data yang hendak dikaji, tetapi melakukan penelitian dengan cara mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem based learning dan variabel terikat berupa kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun tahap yang kedua yaitu menjelaskan hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R dan D. Adapun menurut para ahli, yang mana langkah-langkah penelitian pengembangan terdiri dari 10, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revision desain, uji coba produk, revisi produk, dan uji coba pemakaian. Adapun model yang mantap atau model yang dikembangkan ini tanpa bermaksud mengurangi substansi dari model yang telah dikembangkan oleh pakar sebelumnya. Model mantap ini terdiri dari 5 tahap utama dalam penelitian dan pengembangan, yaitu tahap penelitian pendahuluan, tahap pengembangan model, tahap validasi model, tahap uji efektivitas, dan yang terakhir yaitu tahap diseminasi. Selanjutnya, poin 3 itu memperjelas analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, mix, dan korelasi dengan contohnya. Penelitian eksperimen untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada 2 kelompok, di mana kelompok 1 disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan. Adapun pada PTK, analisis untuk data penelitian PTK adalah data kualitatif dan kuantitatif. Yang mana data kualitatif itu data yang diperoleh dari aktivitas siswa dan aktivitas guru berupa data hasil observasi dan hasil wawancara. Data kuantitatif itu data yang diperoleh dari hasil tes yang diberikan kepada siswa. Adapun analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan data. Ada 3, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada deskriptif, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabolasi. Selanjutnya itu deskriptif kualitatif, yang mana analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian yang kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Adapun pada penelitian korelasi, contohnya itu pada korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020, yang mana data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, analisis kuesioner kesehatan selama pandemi COVID-19, dan analisis kuesioner motivasi belajar fisika, korelasi antara kesehatan selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika. Adapun instrumen dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner.
Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi dan responden yang ingin diketahui. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar fisika peserta didik. Adapun penelitian pada mix yaitu metode kuantitatif yang dinamakan metode tradisional. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kualitatif ini dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama dan dinamakan metode positivistik karena berlandasan pada filsafat positivisme. Selanjutnya itu poin menguraikan pembahasan penelitian dengan contohnya. Teknik penguraian pembahasan merupakan bagian terpenting artikel sebagai hasil penelitian, yang mana penulisan artikel menjawab pertanyaan penelitian dan menunjukkan bagaimana temuan tersebut diperoleh, menginterpretasikan temuan, menguraikan temuan dengan struktur dan pengetahuan yang telah mapan, dan memunculkan teori atau modifikasi dari teori yang telah ada. Adapun tujuan dari teknik penguraian pembahasan ini adalah A. Menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. B. Menafsirkan temuan-temuan. C. Mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Yang terakhir itu menyusun terbaru atau memodifikasi teori yang ada. Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit. Misalnya, dinyatakan dalam penelitian bahwa tujuannya untuk melihat pengaruh inflasi tingkat suku bangsa atau BL rate dan kurus terhadap probabilitas bank syariah di Indonesia. Maka dalam bagian pembahasan haruslah diuraikan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs terhadap probabilitas bank syariah di Indonesia, sehingga manajemen bank syariah di Indonesia dapat menentukan kebijakan yang terkait dengan perubahan-perubahan kondisi makroekonomi yang mengalami perubahan sesuai dengan hasil penelitian. Selanjutnya itu penafsiran terhadap temuan yang dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Misalnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Yamin Idris yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank Islam di Malaysia. Penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa variabel makroekonomi yaitu inflasi berdampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Adapun teknik menguraikan bahasan isi dalam artikel penelitian yang dibagi menjadi 7 yaitu contohnya, teknik yang diawali dengan mengungkapkan kalimat topik atau KT, kemudian diikuti dengan contoh-contoh. Contoh C. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT tambah C1 tambah C2 dan tambah CN. Contohnya, meskipun BL rate naik, akan tetapi probabilitas bank syariah tetap meningkat. Hal tersebut dikarenakan jika tingkat suku bunga naik, maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, di antaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Contohnya pada bank syariah meningkatkan fee atau bagi hasil pada tabungan dan deposito sehingga akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Poin yang terakhir yaitu menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal yang variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali penelitian. Adapun contohnya keterbatasan dalam konteks PTK misalnya, dampak variabilitas waktu tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan, berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah
tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan penelitian untuk mengontrolnya. Adapun contoh skripsinya itu pada korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto, Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020, yang mana kesehatan peserta didik dalam pandemi COVID-19 tidak diobservasi secara langsung oleh peneliti, hanya diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online, sehingga peneliti tidak mengetahui secara pasti kesehatan dari siswa. Adapun keterbatasan penelitian, yaitu begitu juga dengan motivasi belajar fisika, peneliti tidak mengobservasi secara langsung kepada peserta didik, hanya menyebar kuesioner secara online sehingga motivasi belajar fisika peserta didik tidak diketahui secara pasti oleh peneliti. Dan dalam pernyataan kuesioner yang disebarkan sudah disertakan dengan kata selalu, tetapi, dan sering sehingga dapat mempengaruhi jawaban peserta didik.